dan menikmati sunrise yang beautiful, awesome, wonderful. Masya Allah, mantap, keren. Assalamualaikum guys, sekarang hari Minggu tanggal 29 ya. Wait, tanggal berapa sekarang? Tanggal 29 Mei 2025 jam 4 pagi kita mau ke Gunung Prau via Padak Banteng. Ini saya sendiri mau nyoba solo hiking pagi-pagi. Halo. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanan pagi ini. Banyak pendaki yang memulai dengan naik ojek. Nggak apa-apa, itu biar mereka nggak capek, biar membantu perekonomian warga lokal juga. Jalurnya kayak gini, luas tapak, naik sebelah kiri, kanan ada tumpukan pupuk, sebelah kiri tebing kayak gini. Itu ladang warga dan itu view desa Padak Banteng. Yuk lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bawahnya ini udah jam 4 lebih, jadi udah banyak surau-surau yang menyetel tuh bahasa Indonesianya, menghidupkan malam dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Salah satu ojek yang lewat mengantar para pendaki untuk sampai di titik yang lebih tinggi tanpa mengeluarkan tenaga, karena tenaganya mau di save untuk trekking selanjutnya. Yuk lanjut. Ternyata selain yang ojek, yang jalan kaki juga banyak banget guys. Ini juga udah jalan semua. Ini udah sampai mana ini? Tikungan yang ada warung warna abu dan pintu hijau. Wah, masih ada yang naik juga. Lampu-lampu dari rumah warga di desa Padak Banteng dan sekitarnya. Ada lagi. Ya, di sini adalah checkpoint dari ojek. Tadi yang teman-teman yang ojek bentuknya di checkpoint sini. Terus tandanya adalah ada pelang pos 1 2116 DPR. Istirahat bentar. Yuk, banyak yang baru istirahat juga. Langsung naik ke atas ini ya kalau mau lanjut. Yang sini kemungkinan jalur ojek juga ada ke sana. Cuma orang tua juga, nanti kita tanyakan ke warga lokal. Yuk lanjut naik.
Tadi sholat subuh dulu di warung ini di warung sini. Jadi bagi teman-teman pendaki apabila naiknya sebelum subuh, bagi yang muslim jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sholat dulu ya, terus baru lanjut berjalan lagi sekalian buat istirahat. Ini kalau di perahu via Padak Banteng setelah pos 1 itu ada warung nomor 2 di sini. Ini bisa buat sholat subuh. Yuk lanjut jalan lagi. Sekarang treknya tanah kayak gini dan nggak tangga banget kayak di bawah tadi. Ini lebih enak dan nggak licin karena masih agak basah karena embun pagi. Yuk lanjut. Ada warung lagi dan ini warungnya ada di tengah-tengah jalur ya. Jadi kita lewat depan warung persis. Ini baru masih dibangun kayaknya. Banyak kayu-kayu, banyak stiker para pendaki juga. Nah, ya, lanjut. Dan di depan juga ada bangunan juga. Entah bangunan apa itu, mari kita lihat. Ini jalannya sempit ya guys, kayak gini jalannya, segini dong. Jadi harus satu-satu dan harus hati-hati karena sebelah sini langsung turunan ke ladang warga. Jadi kalau kepleset. Oh, ini juga ada warung lagi di sini. Ternyata di perahu via Padak Banteng ini banyak warung ya. Cuma ini dari bawah sampai sini tutup semua. Mungkin bukan weekend, jadi banyak yang nggak buka. Ada WC juga di sana, di bawah situ kayaknya, tuh di bawah sana. Yuk lanjut lagi. Setelah melewati beberapa warung, kalau nggak salah ada 5, kita sampai di pos 2 Canggal Walangan Gunung Perahu via Padak Banteng. Sekarang jam 4.49. Jadi dari start tadi sampai sini memakan waktu sekitar 44 menit. Ini banyak yang baru istirahat juga. Yuk lanjut jalan bareng sama teman-teman yang baru naik juga. Pos 2 ke pos 3 jaraknya 1,3 km, estimasi sekitar 45 menit. Di plang ini akan ada 2 jalur. Ini jalur lama, yang ini jalur baru. Kita nyoba naik lewat jalur lama. Oke. Jalur lama, here we go. Rimbun cenderung gelap. Ya gelap lah, masih pagi, habis subuh. Jam 5 juga belum ada. Jalurnya seperti ini kawan-kawan. Berkelak-kelak. Amazing. Setelah pos 2 kita lewat jalur lama, langsung dikasih tanjakan yang wow, nih batunya segede-gede kayak gini, jalurnya kayak gini. Wow, so amazing, my god, masya Allah. Nih kita coba jalan ya. Nih jalurnya kayak gini, harus berpikir untuk melangkah biar pijakannya enak, nyaman, dan gak
slip. Tuh jalurnya, yang itu kayak gitu, yang ini kayak gini, keren banget, masya Allah. Kita kesana aja, yang lebih landai. Tapi selandai-landainya naik gunung tetap berat, bikin nafas ngap. Waduh, masya Allah. Itu jalurnya yang tadi. Tuh kayak gitu tuh. Ada jalan sampai atas juga. Di atas pos 2, mungkin ini di pertengahan jalur, ada keran sumber mata air untuk minum, untuk masak, cuci muka juga bisa, atau untuk berwudu bagi teman-teman yang mau sholat. Yuk lanjut lagi sampai di pos 3 jam 5.19. Nanti jalur ke jarak ke pos Pelawangan kurang lebih 700 meter dan 28 menit. Tadi berarti dari pos 2 ke pos 3 sekitar 20 tambah 12 berarti 32 menit perjalanan sampai sini. Selepas pos 3 langsung disambut dengan jalur yang masya Allah banget ini. Ya Allah, so high, so banyak akar, so terjal. Aduh, masya Allah, ini bener-bener siksa rogo ini, mantap. Setelah itu disuguhin oleh jalur yang batu berundak-undak seperti ini, dan dibikin tangga sama pengelola, jadi lebih nyaman untuk dipijak, cuma lebih mengeluarkan tenaga ekstra lagi karena kita meniti tangga, satu langkah satu tangga, satu langkah satu tangga. Aduh, capek guys, capek. Masya Allah, keren banget pemandangan desa-desa di Dieng Plateau. Dan coba tebak, gunung itu adalah Gunung Slamet. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu kawah-kawah yang ada di Dieng Plateau yang mengeluarkan asap-asap seperti itu. Desanya masih menyala lampunya dan Gunung Slametnya kelihatan banget. Mantap. Yuk lanjut lagi. Kali ini jalurnya udah mulai agak landai daripada di bawah. Approve ya, kalau jalur Patak Banteng ini emang jalur paling sulit di pendakian Gunung Prau. Gila, masya Allah, tuh tanjakannya tinggi-tinggi, tapi view-nya subhanallah, masya Allah, keren banget cuy. Sungguh ciptaan Tuhan yang maha indah. Yuk lanjut lagi, naik ke Pelawangan. Jam 5:46 kita udah sampai di Pelawangan. Zonasinya lah ke Sunrise Camp 5 menit lagi. Aku mau istirahat dulu. Aduh, capek guys,
Masya Allah. Ini dari Pelawangan ke Sunrise Camp datar kayaknya, jadi nyantai nanti. Masya Allah, capek. Pada Banteng, rock and roll guys, mantap. Kita lanjut dari Pelawangan zona sinyal ke Sunrise Camp. Bonus guys, jalurnya landai, tapi becek nanti kepleset, nanti sepatunya kotor. Yuk lanjut, semangat. Jalurnya enak banget, cuacanya sejuk, segar, nggak panas dan agak berawan sebenarnya sih, cuma nggak mendung ya. Semoga cerah. Sebelah sana udah kelihatan tuh sunrise-nya tuh. Semoga dapat sunrise yang cakep ya, amin. Yuk lanjut. Depan ada shelter, ada pendopo juga di sebelah sana. Yuk kita lihat. Oh, bisa buat sholat juga di sini. Ada yang buat sholat. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Yuk lanjut lagi. Ini ada shelternya, ada pendopo juga, bisa buat istirahat, bisa buat duduk-duduk atau masak-masak. Udah nampak guys, cahaya terang dari spot sunrise udah nampak. Yuk sebentar lagi kita akan sampai di mana? Yuk ya, benar, Sunrise Camp Gunung Prau via Pada Banteng. Masya Allah, cerah banget, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Keren banget, mantap cuy. Rame tapi nggak begitu rame. Ini ada tulisannya, adalah Sunrise Camp zona 1 Gunung Prau via Pada Banteng. Sekarang jam 5.53, berarti sekitar kurang lebih 2 jam dari base camp Pada Banteng. Masya Allah, dapat cerah banget, mantap. Kondisi di camp area atau Sunrise Camp Pada Banteng keren banget. Tuh shelternya Array, tuh banyak tenda. Dan ini adalah plang yang fenomenal yang belakangnya langsung Gunung Vincindoro Sumbing view-nya. Ini plang yang diidam-idamkan para pendaki untuk mendokumentasikan hasil jerih payahnya mendaki sampai Gunung Prau dan menikmati sunrise yang beautiful, awesome, wonderful. Masya Allah, keren. Jadi di Gunung Prau ini ada beberapa jalur ya guys. Di jalur Pada Banteng, view-nya lewatnya sana. Jalur Wates sama Ibermanak nanti lewatnya sana. Terus sunset area di sebelah sana, dan di sini adalah jalur Tuyeng, Dorowati dan Kali Lembu naik ke sana, dan ke sana juga jalur menuju ke puncak Gunung Prau. Udah jam 7,
saatnya pulang. Yuk kita pulang, kita coba jalur baru. Nah, tepatnya pas di shelter ini kita akan dapat percabangan. Tadi berangkatnya kan lewat sana, itu jalur lama, terus ini turunnya mau lewat jalur baru. Sini lewatnya. Yuk kita coba jalur baru. Seperti apa jalur baru? Kita cek seperti apa, sekeras apa, seterjal apa jalur baru perahu via Patak Banteng ini. Yuk, di jalur baru ini dapat view bagus seperti ini guys. Masya Allah, keren banget ini. Tuh, itu desa di sekitar Dieng Plateau itu ada Telaga Warna ya kali ya, sama pegunungan yang lainnya juga. Masya Allah, keren banget ini. Dan itu Gunung Slamet masih kelihatan cerah. Ada Lang Cemara Lumut di bawah dari shelter tadi. Mungkin karena di bawah Cemara ini banyak lumutnya. Keren, mantap. Ini sejuk banget ini. Via jalur baru ini enak kalau buat turun. Keren, mantap. Yuk. Masya Allah view-nya, ya Allah. Terang banget, keren banget. Mantap banget. Amazing. Itu Gunung Sindur. Ternyata di jalur baru Patak Banteng ada camp area secakep ini guys. Ya Allah, Masya Allah. Sebelah kanan kalian akan melihat pemandangan yang indah. Tuh Pakuwojo, ada telaga, ada desa-desa. View-nya Masya Allah cerah banget. Dan ini camp areanya, banyak yang bikin tenda di sini. Dan itu adalah ikon tercantik di Gunung Prau. View Gunung Sindoro Sumbing yang cerah banget, yang hijau, yang indah, yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata selain wonderful. Keren cerah banget. Ini namanya pos 3 Padang Ilalang. Oke, lanjut turun. Jadi di jalur baru ini kita akan melewatin tebing yang sebelah kiri kita langsung jurang, dan itu jalan utama, jalan raya dari Wonosobo ke Dieng. Jalurnya terbuka, enak, view-nya bagus, mantep lah ini. Dan kecenderungannya dia banyak bonusnya, lebih landai daripada jalur lama yang full tanjakan. Mungkin karena jalur baru ini dibuat memutar ya, melewati punggungan tebing, jadi dia lebih landai, lebih enak untuk berjalan kaki atau trail tipis-tipis lah ya. Cuma ya tetap kita harus hati-hati karena licin. Tanah kayak gini tuh kalau kena hujan kan licin, nggak kena hujan, apalagi kalau menginjak kayu ini yang basah ya, basah seperti ini, dia licin banget ini. Jangan ya, takut jatuh nanti. Jatuhnya
Itu bahaya ke dalam sana jatuhnya. Yuk lanjut lagi. Nah, jalur ini tadi namanya jalur Jampangan ya. Yuk kita turun lewat jalur Jampangan. Tetap hati-hati ya, karena licin. Waktunya licin guys. Pelan-pelan aja. Kalau di sini nggak berani lari, takut bawah jatuh, sakit. Yang ini jalur Galaran. Ada shelter juga, jadi kalau seumpama hujan bisa neduh dulu di situ. Shelter darurat ya, yang pakai flashlight dan kayu kayak gini. Terus nih jalannya tangga, cuma ini tangganya enak ya, nggak begitu licin kayak yang di atas tadi, dan full tanah. Emang di sini kondisinya tanahnya agak lembab, jadi untuk sepatu gunung dan sepatu trail run cocok banget karena dia nyengkram. Tapi untuk sepatu running kayaknya harus lebih berhati-hati lagi. Ini ada shortcut turun di bawah, tapi ini jalur yang landai, kita pakai yang landai aja, yang aman. Di jalur baru ini juga ada sumber mata air ya, yang bisa menggunakan pendaki untuk berjemur, minum, atau memasak. Letaknya tuh di sini, kayak sebuah lorong. Cantik sih lorongnya, dilihat dari atas itu keren. Dia menikung ini kayak oval, terus tinggi sampai sini, belok ke kanan lagi, dan teduh, benar-benar teduh di sini. Masya Allah, keren banget. Ini jalur baru, nggak nyesel lewat jalur baru ini. Yuk lanjut turun. Yeay, 44 menit dari puncak kita udah sampai di percabangan jalur baru dan jalur lama di pos 2. Yuk kita turun, lanjut turun. Nanti kita beres, makan-makan, istirahat, terus pulang ke Jogja. Turun. View turun dari pos 2 ke pos 1 seperti ini guys. Tuh Pak Pojo. Terus desa-desa di daerah Dieng Plateau. Keren, cerah banget ya Allah. Terima kasih udah diberi cerah, udah diberi lancar, tidak ada halangan apapun dalam pendakian hari ini. Masya Allah, mantap banget ini view-nya, keren, amazing. Info bagi teman-teman pendaki yang capek bisa menggunakan jasa ojek di warga ini. Tiketnya harganya 20.000 ya. Nih, bapak-bapaknya udah standby di sini. Dan ini jalur batu ini sebenarnya jalur yang paling saya takutin karena licin bener. Ini licin, saya beberapa kali tadi udah kepleset, tapi alhamdulillah nggak sampai jatuh. Dia harus ekstra hati-hati dengan jalur batu ini. Nah, jalur batu gini nih yang benar-benar kita harus ekstra hati-hati, pelan-pelan, jangan lari lah kalau di jalur kayak gini karena benar-benar licin. Kalau sepatumu nggak proper, bukan sepatu yang mahal lah, itulah gampangannya mahal berkualitas, jangan coba lari di sini karena resiko jatuh sangat tinggi. Sakit cuy jatuhnya cuy, batu semua soalnya. Dan selain sakit karena jatuh, juga malu. Malu jatuh cuy.
sekarang kita pulang istirahat di tempat, lalu cus ke Jogja. Jam 8:09 udah sampai di desa. Ada turun, udah sampai di base camp. Alhamdulillah lancar, tidak ada halangan apapun. Pendakian loop perahu via Petak Banteng, naik jalur lama, turun jalur baru. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.